Karena di sini ada ikan dari Amazon ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amazon, cukup datang ke Purbasari untuk menyaksikan ikan arapaima ya. Betul, betul. Halo Sobat Wisata dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh kebahagiaan ya. Hari ini kita akan mengeksplor sebuah destinasi wisata, yaitu Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan rekreasi saja, namun juga edukasi. Lokasi yang terletak di Desa Purbaya, Kecamatan Padamara, Purbalingga ini memang menawarkan berbagai sarana yang multifungsi. Ayo kita bersama melihat ada apa saja di Purbasari ini. Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Purbalingga yang terkenal dengan ikan rekayasanya atau biasa disebut River World. Dalam kurun waktu perjalanan, objek wisata yang semula mengangkat konsep dunia air tawar sekarang berkembang pesat dan penuh warna seiring dengan bertambahnya kunjungan setiap tahunnya, dan bahkan perluasannya hampir mencapai 7 hektar. Owner dari Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas ini adalah Haji Sarimun Budi Purwanto dengan pimpinan manajemen Bapak Junjung SE. Wisata ini mulai beroperasi pada tanggal 4 Juni 2001. Motivasi yang melatar belakangi Haji Sarimun dalam membuka wisata ini adalah yang pertama, hobi mengoleksi ikan air tawar. Yang kedua, kecintaannya terhadap alam. Yang ketiga, lingkungan geografis yang mendukung. Yang keempat adalah dukungan moral keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Filosofi nama Purbasari Pancuran Mas berasal dari kata purba, yaitu desa Purbayasa, sari, mengandung hal yang positif atau kebaikan, pancuran emas, mendatangkan peluang emas. Kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan pimpinan Purbasari Pancuran Mas, yaitu Bapak Junjung SE. Untuk itu, mari kita simak bersama. Assalamualaikum Pak Junjun, gimana kabarnya? Lama nggak jumpa. Baik ya. Ini saya kok tiba-tiba pengen main ini di Purbasari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ini luar biasa. Siap. Gimana, boleh diceritakan ini Pak Junjun tentang Purbasari? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahwa Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas ini dulu sebenarnya berdiri udah lama, di 2001. 24 tahun ya. Udah lama ya. Nah, ya. dulu itu memang pendirinya adalah Pak Haji Sarimun ya. Kebetulan juga orang tua saya, mertua saya, sahabat saya,
Sahabat gimana? Karena kita sering diskusi ya. Jadi beliau sudah niat bikin taman wisata di kampung. Jadi untuk tujuannya untuk pengembangan wisata di Purbalingga ini. Beliau hijrah di Jakarta, kemudian sukses, berusaha untuk membangun desanya. Nah, inilah Purbasari Pancoran Mas. Wah, seru sekali. Ya, ini pengunjungnya banyak sekali ya? Iya. Ini rata-rata berapa pengunjung per hari ya Pak Junjun? Ya mungkin ada 1.000-2.000 lah. Wah banyak ya, Iya. itu hari biasa ya. Kalau hari-hari libur lebih ya? Kalau hari Minggu nih ya mungkin agak lumayan banyak ya. Hari biasa ya mungkin 1.000-an gitu. Cuman wisata itu kan mempertahankan tuh susah. Nah itu Tidak ya. mudah ya. Sekarang banyak objek wisata buka setiap hari tutup juga banyak. Iya, Jadi iya. saya berusaha untuk melayani dengan baik aja. Iya, iya. Bisa diceritakan yang menarik dari Purbasari yang membuat ini pengunjung berbondong-bondong untuk datang Iya. ke sini. Konsep wisata Purbasari ini adalah wisata pendidikan ya. Jadi berkelanjutan. Berkelanjutan ini jadi tiap tahun atau 2 tahun sekali harus ada wahana baru. Wah. Ya, biar pengunjung itu tetap tetap setia gitu. Bener. Jadi karena kita wisata edukasi, pendidikan, yaitu kita ada wahana akuarium. Oh, iya. Akuarium air tawar, namanya Divot World. Jadi ikan-ikan dari luar negeri nih. Ikan apa aja ini yang Banyak, ada arapaima, tiger catfish. Wow. Nanti bisa diambil gambarnya tuh. Luar biasa. Iya, Kemudian ada Toyosuka akuarium juga, tapi Toyosuka itu atas bawah itu ada akuarium kanan kiri. Oh. Ya, kemudian yang baru yang sedang akan dikerjakan adalah akuarium tabung. Nah, ini belum. Nanti insya Allah nanti Kapan di launching ini? akhir tahun inilah. Akhir tahun 2025 ini mudah-mudahan bisa di launching. Wow. Nah, kemudian selain akuarium, kita wahananya ada penangkaran. Ada penangkaran burung, penangkaran rusa, ada penangkaran mamalia. Kemudian di sisi lain kita ada edukasi tentang kolam renang ya untuk anak-anak sekolah gitu. Ada kolam renang dan waterboomnya juga. Wah, lengkap Ya. sekali ya Pak Junjun. Iya betul. Jadi Iya, iya. kemudian yang tadi ikan ini memang kita ada ikan-ikan yang tidak ikan dilarang ya ada undang-undang Dilindungi. bukan dilindungi Bukan. beda. Oh. Jadi kalau ada satwa dilindungi, kalau ini ada ikan yang dilarang. Oh, Seperti- beda ya. Karena apa? Tidak boleh ditangkarkan, tidak boleh dikembangbiakkan, tidak boleh dipelihara karena ikan termasuk ikan invasif ya. Iya, Kebetulan iya. dari luar negeri semua tuh. Wow. Ya. Karena apa? Karena dia akan menghabiskan ikan yang lokal lah ya. Karnivora gitu. Ya, contohnya ada piranha, Ada di sini. arapaima, itu yang sebenarnya nggak boleh. Tapi karena kita tujuannya untuk mengedukasi ke anak-anak, kita tampilkan bahwa ikan-ikan yang dilarang itu inilah gitu. Oh. Arapaima itu kalau nggak salah besar gitu ya Besar ikannya? ya. Tapi di sini juga sudah tempatnya itu sudah terbatas ya, karena terbatas hanya untuk edukasi, untuk penelitian gitu. Mungkin anak mahasiswa dan sebagainya yang jurusan perikanan, kelautan dan sebagainya itu bisa untuk penelitian di sini. Oke, iya. Gitu. Nah, kemudian ke penangkaran. Penangkaran itu kan kita izinnya izin penangkaran. Jadi satwa-satwa yang dilindungi termasuk ada merak, ada burung paruh bengkok, kemudian ada rusa timur yang dilindungi. Kita coba untuk ditangkarkan. Biar nanti satwa dilindungi ini bisa berkembang biak, kemudian bisa dilepas liarkan juga. Untuk penyelamatan ya. Iya. Siap. Wah, luar biasa ini Pak Junjun. Kalau yang tadi Arapaima tadi itu ikan yang kayak apa sih Pak Junjun? Jadi sebenarnya itu masuknya mungkin sejenis ikan tawar tapi yang purba ya. Oh, purba. Mungkin ya karena kalau di Indonesia kan nggak ada, adanya di luar negeri di Sungai Amazon. Ini Sungai Amazon. Iya, Sungai Amazon itu kan mungkin luar biasa ya, jenis ikan apa aja di sana. Ada. Selain di Purbasari ada nggak yang ikan Arapaima ini di Indonesia? Ada, pastinya ada. Karena mungkin di tempat konservasi yang mereka untuk Dikonservasi. edukasi itu boleh dipelihara. Dan di Tapi Jawa Tengah hanya satu-satunya di Purbasari.
Jawa Tengah. tempat wisatanya ya yang ada ikan itu, karena kita untuk edukasi. Kebetulan dengan adanya edukasi itu ternyata efeknya itu banyak sekali, karena mereka yang tadinya punya pelihara ikan seperti aligator itu kan dilarang ya, dilarang undang-undang. Kemudian diserahkan juga ke sini, kemudian kita untuk edukasi, untuk pelatihan. Gitu. Seru sekali ya. Ini menarik sekali, sobat wisata semuanya, untuk hadir di Purbasari, karena di sini ada ikan dari Amazon ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amazon, cukup datang ke Purbasari untuk menyaksikan ikan arapaima ya. Betul Luar ya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk generasi berikutnya. Karena kalau itu sampai punah juga kan nggak tahu, ya kan, piranha itu kayak apa. Bener. Soalnya piranha itu mirip dengan bawal ya. Jadi fisiknya bersama. Kalau bawal itu bisa besar, piranha mungkin tidak besar, tapi kan banyak. Jadi biar kalau nanti di sini, oh piranha ini kan, jadi bisa mengidentifikasi lah, paling enggak. Di sini juga ada edukasinya bahwa ikan dilarang itu, mereka lama-lama kan tahu. Ya. Sosialisasi lah tempat sini.
Demikian perjalanan kita hari ini di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga, Jawa Tengah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda selalu update dan mengikuti info-info terbaru dari channel ini. Ikan hiu geter-geter. See you later.